Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati para asatidz, guru-guru kita, pengurus masjid beserta jajaran, semua jamaah fardu subuh yang hadir, mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subuh ini kita akan membahas satu dari ayat dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat yang ke-18. Idza qara'tal Qur'an, kalau membaca Al-Qur'an, fasta'iz billah, maka pertama kali langkahnya adalah minta perlindungan kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau dia mengajar, dia tuliskan supaya dapat pahala penulis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau dalam sholat, setelah membaca iftitah Allahu Akbar kabira atau Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, membaca a'udzubillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru baca bismillahirrahmanirrahim. Menurut mazhab Syafi'i, membaca a'udzubillah setiap rakaat. Jadi kalau sholat zuhur 4 kali a'udzubillah. Tapi menurut mazhab Hanafi, a'udzubillahnya sekali saja, hanya pada rakaat yang pertama. Menurut mazhab Syafi'i 4 kali, rakaat 1, rakaat 2, rakaat 3, rakaat 4. Sedangkan menurut Hanafi sekali saja pada Al-Fatihah yang pertama. Kenapa dibaca a'udzubillah? Padahal kita bukan di tempat maksiat, dalam masjid, supaya jangan sampai pikiran kita dibelokkan oleh setan. Karena banyak ayatnya betul, tapi tafsirnya sesat. Tafsir liberal, tafsir sekuler, tafsir, makanya ada contoh Pak Ustaz, ayatnya betul, tafsirnya sesat. Idrib al-hajaran, pukulkanlah tongkatmu ke batu. Famfajaran min husnata asyrata aina, memancar 12 mata air. Kata dia, tafsir ayat ini bukan artinya tongkat Nabi Musa itu dipukulkan ke batu, tapi maksudnya pergilah engkau ke kampung Hajar, ada kampung namanya Hajar, nanti kau temukan di situ 12 sumur. Ini penafsiran liberal, karena mereka tidak percaya dengan mukjizat. Tak percaya dia. Apa itu mukjizat itu? Tak masuk akal, tak logis. Itu salah satu contoh penafsiran sesat yang disebutkan oleh Dr. Guru Besar Tafsir Al-Azhar Kairul Mesir dalam kitab At-Tafsir wal Mufassirun. Tak percaya dia pada hal-hal yang berbau mukjizat ini. Maka jangan heran nanti kalau ada orang membaca ayatnya betul, tapi penafsirannya menyimpang. Man qala fil Qur'an bi ra'yi, siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan kepalanya sendiri, dengan hawa nafsunya, falyatabawa maq'adahu minan nar, siapkanlah tempat duduk dari api neraka. Itulah mengapa sebelum baca Quran itu kita membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Selanjutnya basmalah, bunyinya ini namanya ta'awuz. Mari kita mengucapkan ta'awuz, a'udzubillah. Mari kita mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin libanin, semua amal yang baik, walam yubda bi bismillah, kalau tak dimulai dengan bismillah, fahuwa aqta, maka amal itu putus. Makna aqta, maqtu'ul barakah, tak ada barokahnya. Semua perbuatan kita kalau dimulai dengan bismillah, maka dia menjadi ibadah. Contohnya tidur. Tidur itu semua
binatang pun tidur, orang kafir pun tidur. Apa beda tidur kita dengan tidur mereka? Tidur kita diawali dengan mana ada orang Islam tidurnya bismillah Pak Ustaz? Kan dalam Islam tidurnya bismika Allahumma ahya. Itulah bismillah. Bismillah itu maksudnya menyebut nama. Masuk toilet, WC, busuk, bau, najis, tempat setan. Semua orang masuk toilet. Tapi masuk toiletnya kita bernilai ibadah. Kok bisa? Karena di awalnya menyebut nama Allah, bukan di dalam. Tak boleh di dalam menyebut nama Allah, tempat najis. Sebelum masuk, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Maka bernilai ibadah. Makan. Semua binatang makan. Tapi makan kita bernilai ibadah. Kenapa? Karena di awalnya disebut Bismillah. Bacaan makan yang paling pendek Bismillah. Allahumma barik lana fima razaqtana, hadisnya dhaif. Bagi orang yang tak mau memakai hadis dhaif, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dhaif itu betul. Bantahnya. Masalah rupanya kalau kita pakai hadis dhaif. Ya tidak apa-apa kalau cukup 5 syarat. Yang pertama, bukan dalam masalah akidah. Yang kedua, bukan dalam masalah dari hukum halal haram. Yang ketiga, tidak ada riwayat yang kasar, pendusta, pembohong, penipu. Yang keempat, masih bernaung di bawah hadis sahih. Yang kelima, untuk fadhail amal. Tak jadi masalah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yang keempat, doa itu hadis sahih. Masalah apa yang sama kamu? Sumbatkan saya kalau ini bulan berapa? Kalau mau kasih dalil. Ajma'al ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif. Kata Imam Nawawi, sepakat ulama bahwa boleh beramal dengan hadis dhaif. Adapun hadis sahihnya bismillah. Jadi Ustaz kalau makan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Maka bernilai ibadah. Menikah jadi ibadah, bekerja jadi ibadah, pegawai ASN, pedagang, petani, berangkat dari rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Masuk masjid tadi, masjid kita tertulis pintu besar-besar, bismillahirrahmanirrahim. Setelah masuk, baru baca tulisan, dilarang tidur dalam masjid. Bismillah. Adapun membaca bismillah ketika sedang membaca Quran, maka bismillah terbagi kepada 3. 1, 2, 3. Bismillah yang pertama tidak ada ikhtilaf sama sekali. Itulah ya bismillah surat Nabi Sulaiman kepada Balqis. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada ikhtilaf sama sekali. Bismillah yang kedua, menurut mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, dia ayat Quran. Tapi menurut mazhab Maliki, dia bukan ayat. Dia pemisah antar surat. Ikhtilaf antar ulama. Bukan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah di awal Al-Fatihah itu menurut mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali adalah ayat 1. Sedangkan menurut mazhab Maliki ayat 1-nya bukan itu. Ayat 1-nya adalah Alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya nanti Bapak Ibu adik-adik panjang umur sehat badan. Kalau sampai nanti ke Maghribi, ke Maroko mazhabnya Maliki, tak ada imamnya baca bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tak ada baca bismillah. Karena bismillah bukan ayat 1. Di Masjid Al-Taqwa Muhammadiyah pun Pak Ustaz tak ada baca bismillah. Ada, cuma kau tak dengar. Bismillahnya ada, tapi bacanya sir. Alhamdulillahirabbil alamin.
pertama berbunyi mazhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Hanafi dan Hambali sir. Itu dipakai Muhammadiyah. Karena saudara kita dari Muhammadiyah pakai majelis tarjih. Sedangkan Al-Wasliyah pakai mazhab Syafi'i. NU pakai mazhab Syafi'i. Dulu kelahi di Medan di masalah bismillah sir sama jahat, masalah kunut tak kunut. Sekarang tak kelahi karena sama-sama tak sembahyang. Mazhab Maliki bismillah tak ada sama sekali. Karena bismillah di awal Al-Fatihah itu bukan ayat, dia pemisah antar surat. Yang ketiga, semua bismillah yang ada di awal surat adalah sepakat kecuali Al-Fatihah itu ikhtilaf. Surat Al-Falaq, surat An-Nas, dari Al-Falaq ke An-Nas ada bismillah. Ad-Duha, Alam Nashrah ada bismillah. Bismillah itu bukan bagian dari surat, tapi dia adalah pemisah antar surat. Adapun kalau jadi imam dalam mazhab Syafi'i tetap dia baca bismillah jahat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim wadduha. Mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab lain tak dia baca jahat. Tak pun dia baca sir juga. Langsung saja. Wadduha wal laili idza saja. Datanglah Imam Masjidil Haram Syekh Abdurrahman Sudais sholat di Masjid Istiqlal. Semua jamaah penasaran karena waktu di Masjidil Haram bismillah sir sampai di Masjid Istiqlal. Bisa dicari videonya di YouTube. Syekh Abdurrahman Sudais di Masjid Istiqlal. Enter. Jangan cari sekarang, nanti dulu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Terkejut orang. Kok dibacanya bismillah jahat? Kan dia tahu di Jakarta, di Indonesia mayoritasnya bermazhab Syafi'i. Selesai waladdallin amin, dibacanya bismillah sekali dari sebelum ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Begitulah toleransi antar mazhab. Saya menjadi pengisi kajian subuh di Masjid Muhammadiyah selama 4 tahun. Tak untuk jadi imam, tak mau saya sekalipun. Asal diminta jadi imam, patuh. Kenapa? Karena bagi saya menjaga persatuan hati jamaah lebih baik daripada saya maju jadi imam. Di masjid itu sudah ada imam ratib. Saya hanya mengajar hadis saja setiap Sabtu subuh. Adapun yang menjadi imam, dialah imam. Karena kalau saya maju ke depan, biasa di situ bismillahnya sir, tiba-tiba saya pedangkan pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ tak ada pakai kunut subuh, karena pakai mazhab tarjih yang ditarjihkan mazhab Hambali Hanafi. Tiba-tiba saya Allahumma hdina fiman hadait. Iya, kalau yang tahu tak masalah. Kalau yang tak tahu, kedatangan kita menimbulkan ikhtilaf. Tapi bukan gara-gara itu saya tak mau jadi imam di masjid ini subuh ini, karena memang terlambat. Ini tentang hukum membaca basmalah atau bismillah. Kalau misalnya kita membaca di tengah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, pas di tengah ayat, innama ya'muru masajidallah. Pilihannya dua. Kalau mau pakai basmalah, kalau tak mau tak ada pakai basmalah, karena dia posisinya di kalau ada orang baca basmalah tidak juga salah, karena bismillah pun masuk bagian dari ayat Al-Qur'an. Innama ya'muru masajidallah. Innama hanya, kalau bahasa kampung kami only, hanya
Di dalam masjid ada ustaz. Kalimat itu masih mengandung makna lain. Ada pengurus, ada bapak, ada ibu, ada adik. Tapi kalau sudah dipakai kata hanya, di dalam masjid hanya ada ustaz. Adakah yang lain? Tak ada. Itu namanya ada tuhasrin, alat untuk membatasi yang lain. Dalam ilmu nahwu namanya ada tuhasrin. Yang mengajar Ustaz Nahwu itu siapa? Nama kitabnya Ad-Dasuqi. Nama kitabnya adalah Alfiyah Ibnu Malik. Alfiyah artinya 1000 bait. Ibnu Malik nama penyusutnya. 1000 bait Ibnu Malik. Yang mengajarnya siapa? Ustaz Hafiz Yazid di Muallimin Al-Wasiliyah. Untuk guru-guru kita semua yang sudah meninggal, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setiap kali saya ceramah, semalam 4-5 titik, hari ini 4 titik, maka semua tausiah saya itu pahalanya mengalir ke guru-guru saya. Itulah mengapa cita-cita saya jadi guru. Maka saya ingin kalau saya meninggal, semua murid-murid saya mengajar dan pahalanya pun sampai ke saya juga insyaallah. Amin. Innama hanya ya'muru memakmurkan. Dalam bahasa Inggris ada masa lalu, ada masa sekarang, ada masa akan datang. Yang masa lalu past tense, yang masa sekarang dan akan datang future, present and future. Dalam bahasa Arab masa lalu fi'il madhi, yang masa sekarang dan akan datang mudhari. Bahasa kita tidak berubah. Contohnya masuk. Kata masuk itu tidak berubah. Masuk. Sudah masuk, tinggal ditambah di belakangnya sudah masuk. Belum masuk, tinggal ditambahnya belum masuk. Tapi kata masuknya tak berubah. Kalau bahasa Arab berubah dia. Dakhala, yadkhul, duhulan, berubah dia. Terjadi perubahan kata. Bahasa Indonesia tak ada perubahan. Belum masuk, sudah masuk, akan masuk. Bahasa Inggris berubah, 3 perubahan. Bahasa Arab banyak kali perubahan. Bahasa Indonesia tak berubah. Bahasa Jawa tak berubah juga. Urung lembu, Arab lembu, wis lembu. Jadi hampir mirip. Nah, dalam bahasa Arab terjadi perubahan. Kenapa Allah memilih di sini dipakainya fi'il mudhari? Fi'il mudhari artinya sekarang dan akan datang. Maka menurut ulama lil istimrar, bahwa perbuatan itu terus menerus tak berhenti sampai hari kiamat. Sesungguhnya hanya yang memakmurkan masjid secara terus menerus sampai hari kiamat. Kata ya'muru ada namanya, ini Ka'bah, di bawah ini Ka'bah, di atas Ka'bah ini tempat. Kalau dijatuhkan batu kerikil dari atas pas jatuh ke Ka'bah. Kalau yang ini namanya Baitullah, yang di atas itu namanya Al-Baitul Ma'mur. Makmur dari kata ya'mur, memakmurkan. Marilah kita memakmurkan masjid. Kenapa dia disebut Al-Baitul Ma'mur? Karena di atas ada malaikat 70.000 satu hari. Sejak diciptakan sampai hari ini bertambah terus. Semalam 70.000, hari ini 70.000, besok 70.000 bertawaf di atas subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Adam melihat malaikat bertawaf. Sampai di bumi dia rindu. Aku ingin juga macam itu. Kata Allah, bangunlah Ka'bah. Maka dibangunlah Ka'bah dan kita pun berkeliling di situ. Insya Allah nanti bulan Februari dalam program Umroh Akbar bersama Ustaz Abdul Somad. Mudah-mudahan kita jumpa di Makkah. Ongkos tanggung masing-masing.
Jadi makna pertama makmur, memakmurkan artinya meramaikan. Makanya dalam manajemen masjid ada nama darah, ada namanya imarah yang berkait dengan administrasi, yang terkait dengan bangunan fisik, bagaimana toiletnya, bagaimana AC-nya, bagaimana kipas anginnya, bagaimana keran airnya. Tapi ada juga yang terkait dengan urusan ibadah, siapa imamnya, siapa khotibnya, siapa penceramahnya, yang kesemuanya ini bertujuan supaya masjidnya ramai. Seperti masjid apa namanya? Masjid Ikhlasiyah. Masjid Ikhlasiyah ini berkaca keliling. Ini orang di luar, saudara kita di luar ini menengok kita di dalam macam menengok ikan mas koki dalam aquarium. Api bagus, terang benderang. Jadi bagaimana suara sound systemnya jelas, suara saya jelas keluar Bapak Ibu, jelas. Ada pula dibuatkan monitor di luar yang tak bisa menengok supaya bisa dia pandang, dia lihat, direkam pula supaya tak bisa hadir bisa mengulang. Saya mau ada dilibatkan anak muda remaja masjid di media, namanya channel Kajian Masjid Islahiyah. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Udah ada channel? Belum? Ini lihat hebatnya, endorse-nya lebih dulu baru channelnya muncul. Belikan kamera, ada angkat satu anak muda, kameramen, editing, uploader, uploading. Setelah diedit, dimasukkan supaya masjid tidak cuma punya perpustakaan, tapi juga masjid punya perpustakaan digital. Sehingga nanti sampai ke depan, apa betul Ustaz Hafiz Yazid tinggal dekat sini? Oh betul Pak Ustaz. Sering dia ngisi pengajian sini, sering. Ada rekamannya. Itulah Pak Ustaz. Itulah Pak Ustaz. Padahal duit ada, masjid bagus, kamera ada. Kita bukan tinggal di hutan. Kota metropolitan nomor 3 di Indonesia, bernama Jakarta, 2 Surabaya, Medan. Mana rekaman pengajian ustaz-ustaz kita? Kalau rindu kita menengoknya, kemana mau kita tengok? Di YouTube kan ada Pak Ustaz. Oh iya juga. Memakmurkan bagaimana orang ramai ke masjid dengan fasilitas masjid, dengan sistemnya, dengan imamnya, dengan muazzinnya. Ini semua diperhatikan. Innama ya'muru masajidallah, dinisbatkan masjid kepada Allah. Apa maknanya? Bahwa masjid bukan punya suku. Masjid Minangkabau yang Batak dilarang masuk. Tidak ada. Masjid orang Karo, Mandailing tak boleh sholat. Nggak ada di dalam kita. Saya pergi ke Maroko, mazhabnya Maliki, saya tetap bisa sholat. Pergi ke Turki, mazhabnya Hanafi, tetap bisa sholat. Mau di India, mau di Eropa, Fatihahnya sama. Tak ada azan itu pakai bahasa Betawi, tak ada. Allah gede banget. Tak, semuanya serentak. Allahu Akbar. Masjid punya Allah. Siapa punya masjid? Dalam Islam tak ada masjid punya suku, tak ada masjid punya partai, tak ada masjid punya pemda. Masjid itu milik Allah. Maka kalau sudah dalam masjid jangan lagi berkata saya ada. Tapi jangan gara-gara masjid punya Allah lalu seenaknya aja kita dalam masjid. Besok bawa tikar bantal hidup. Datang pengurus marah. Yang tinggal di masjid Pak. Wa annal masajida lillah. Masjid milik Allah. Betul masjid milik Allah. Tapi jamaah bermusyawarah untuk mengangkat ketua, sekretaris, bendahara, seksi ibadah, urusan-urusan yang lain. Pengurus masjid mesti paham, ini bukan masjid dia, walaupun tanah bapak dia. Masjid milik Allah.
Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Dulu perasaan saya bawa saya ke masjid ini pertama kali Pak Ulan. Iya Pak Ustaz. Kenapa dia tak ada? Meninggal. Masih ada Pak Ustaz. Kenapa tak pernah datang waktu saya pengajian? Sejak tak terpilih jadi ketua tak pernah lagi kemari. Apa ini? Apa ini? Berarti menurut dia masjid. Oh Ustaz nyindir ketua masjid. Saya ketua masjid. Saya biar kurus-kurus gini ketua masjid. Macam-macam lah. Ketua masjid. Tapi jangan lupa, saya adalah orang yang dibebani amanah. Suatu ketika datanglah sekretaris bendahara. Ustaz kami mau sama Ustaz. Datanglah ke rumah. Aku kebetulan hari ini aku ada di rumah. Tak boleh disebutkan hari itu, nanti bocor mendatangkan orang. Datang ke rumah. Ada apa ini? Inilah Pak Ustaz, ada yang mau kami laporkan ini. Apa dia? Tabungan masjid kita 40 juta Pak Ustaz. Iya. Terus hilang duit itu Pak Ustaz. Kemana hilang? Dilarikan sekretaris Pak Ustaz. Siapa yang bertanggung jawab mengganti? Ketua. Aku mengganti. Mana dia? Inilah begitu begini begitu begon. Jangan sampai duit masjid dipinjam dipakai nantilah dah. Ketua bertanggung jawab di hadapan Allah. Karena masjid milik Allah, milik semua. Hati-hati. Tapi yang gara-gara ini lalu takut semua jadi ketua. Ini pas acara rapat tahunan penggantian pengurus. Gimana? Siapa tahu ini kita akan jadi ketua? Semua ketakutan. Ceramah Ustaz Somad kemarin hati-hati gitu ya. Ini mesti seimbang. Karena mengurus masjid masuk dalam Al-Quran. Innama ya'muru masajidallah. Kita kalau sholat itu apa yang lebih lama? Tegak, ruku, sujud, mana yang lebih lama? Tegak. Iftitah, Fatihah, ayat. Tapi masjid tidak diambil dari tegak, diambil dari 3 huruf. Sin, jim, dan sajadah, sujud. Masjid ini tempat orang bersujud, padahal kita berdiri. Mestinya masjid ini namanya maqam, tempat berdiri. Tempat kita maqam kuburan. Maqam Ibrahim bukan kuburan Nabi Ibrahim. Maqam Ibrahim artinya tempat tegak kaki Nabi Ibrahim. Lunak batu itu dipijaknya. Maka orang pun menengok, oh itu kakak Nabi Ibrahim. Kok nggak ada jari-jarinya Pak Ustaz? Sudah dibalut dengan emas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masjid disebut dengan kata sujud karena kalau sudah di masjid kita tidak lagi mendongakkan kepala, kita tidak lagi memandang ke kanan ke kiri, tapi kita bersujud. Sujud baru sah kalau 7 anggota tubuh menempel ke lantai, 2 ujung kaki, 2 lutut, 2 tapak tangan, 1 kening. 2 ujung kaki, 2 lutut, 2 tapak tangan, 1 mentang-mentang pejabat datang ke masjid, Allahu Akbar, pas sujud ditempelkannya ketinggi ke tiang. Mana bisa menempel mesti ke lantai, kecuali mohon maaf memang sakit nggak bisa duduk di kursi, musafir di pesawat, itu memang darurat. Dan kalau sehat walafiat maka menempel ini ke lantai. Hidung macam mana Pak Ustaz? Kalau bisa hidungnya menempel juga sunnah. Cuman kan kita sama orang Arab sama. Arab itu sedikit aja udah kena dia. Kalau kita kan mau sebut ini. Artinya yang wajib itu ini. Tapi kalau kening hidung ini kena bagus sunnah. Kalau tak kena ya tak apa-apa. Ini sujud. Jadi orang kalau sudah ke masjid maka bawahannya bersujud. Orang sujud itu macam mana? Tidak angkuh, tidak sombong. Jangan cuma Ustaz sombong kali orangnya. Kenapa sombong? Kalau berjalan itu mendongak aja sampai hujan gerimis masuk ke lubang hidung. Selalu diumpamakan sombong itu dengan jalan mendongak. Orang yang rendah hati selalu disimpulkan dengan sujud. Makanya saya kalau saya tengok ada jamaah, pokok saya sedang isi pengajian, dia bersujud, saya tak pernah saya makan. Berarti dia sudah
Baru 5 menit kita pengajian dia udah khusus. Itu hebatnya itu mendalami kaji. Ustaz kalau di ceramah sering kali aku tersinggung, banyak kali kata-katanya itu aku tak ada menyindir orang. Saya nih ustaz yang tak pandai menyindir orang. Saya to the point langsung aja. Makanya kalau ada orang tersinggung berarti memang berbisul dia. Memang ada penyakitnya. Aku kasih tahu sama jamaah, mendengar pengajian itu jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah yang saya mengisi pengajian tersinggung, pulang meninggal dia. Innama ya'muru masajidallah. Masjid ini punya Allah. Kalau bukan karena tanah wakaf nggak jadi masjid itu. Kalau bukan karena aku yang ngisi pengajian di situ, tanah di situ. Kalau bukan karena aku imamnya, aku siapa? Yang selalu mengatakan aku di Quran. Coba tengok. Ana rabbukumul a'la. Fir'aun. Inna ma'utituhu ala ilmin indi. Oh. Ana khairun minhu. Iblis. Makanya kalau ada orang di masjid sikit-sikit bukan saya, Pak pengurus, Bapak donatur, yang selalu menyebut aku di Quran itu ada 4 Pak. Siapa dia itu? Yang pertama Iblis, yang kedua Fir'aun, yang ketiga kau, yang keempat Bapak. Itu keren. Kita semuanya disebutkan kepada Allah. Nah, makanya di masjid itu kita katakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kepada yang kami hormati guru besar kami Datuk Sri Ulama Sejarah Negara Profesor Dr. Abdul Somad. Yang besar itu Allah. Makanya kita katakan 2 kali Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Jangan merasa diri besar. Ibu-ibu, bapak-bapak pun kalau dikatakan orang, kau tengok besar kali badan kau. Yang besar itu Allah. Innama ya'muru masajidallah. Yang memakmurkan, yang meramaikan, yang menjaga, yang merawat masjid itu siapa? Yang pertama, man amana billah. Pertama adalah iman. Jadi kalau mau menengok orang beriman, tengoklah dia memakmurkan masjid. Kok kenapa tak pernah ke masjid? Ku tengok. Aku takut riya, nampak tetangga rusak iman. Maka aku sembahyang di kamar. Pas ditanya bininya, di kamar aku tak pernah sembahyang. Tarkul amal li ajlin nas riya. Tak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Wal amal li ajlihim syirik. Beramal supaya dipuji orang, syirik. Kau kenapa tak ke masjid? Takut aku nanti direkam orang pula, diuploadnya ke TikTok. Urusan kecil. Tak jadi ke masjid karena takut direkam orang, riya. Sengaja menghidupkan streaming. Ayo kita ke masjid ya, biar dipuji orang, syirik. Tak jadi ke masjid karena takut dipuji orang, riya. Ke masjid supaya dipuji orang, syirik. Maju kena, mundur kena. Jadi macam mana? Pergilah ke masjid, luruskan niat, dipuji orang, tak melambung, dihina, tak tumbang. Serahkan pada Allah, ya Allah jaga hatiku. Ini jangan gara-gara ini, apalagi anak-anak muda ini, bisa apa pula sama anak-anak gadis. Abang imamku. Tak perlu lah, jawab aja apalah mudahnya. Iya makmumku. Jadi hidup kita terlalu serius sekali. Hidup ini pun jangan pula kita main-main. Maka kita jalani. Jadi yang pertama adalah iman. Iman itu apa Pak Ustaz? Ada razia di jalan sisinya Mama Raja. Tidak menengok polisinya, belum nampak razianya di mana. Antara Simpang Limun dan Simpang Marendal. Tapi baru dapat informasi ada razia. Percaya sama kawan. Itu disebut dengan iman. Percaya atau tak percaya? Percaya. Percaya disebut dengan iman.
pergi ke rumah sakit. Bapak, menurut cek darah pemeriksaan, ini nampaknya Bapak sudah kena diabetes mellitus. Jangan lagi minum teh pakai gula, jangan lagi pakai kopi gula, jangan lagi minum susu pakai gula. Percaya pada cakap dokter, itu disebut dengan iman secara bahasa. Iman. Lalu karena percaya ada rahasia, maka dia pun pakai helm standar SNI. Lalu kemudian pakai sepatu, takut pakai sendal kena tilang, sampai tutup. Pentil pun diperiksa takut kena rahasia. Itu namanya takwa. Bisa dipahami? Bapak kena darah tinggi, Pak, nauzubillah. Percaya pada cakap dokter bahwa dia kena darah tinggi, itu namanya iman. Karena percaya, akhirnya dia tidak makan daging kambing, tidak makan kolesterol, tidak makan telur puyuh. Itu namanya takwa. Dari dua contoh ini bisa dipahami. Memang belum sarapan ini susah menangkapnya. Soalnya enggak, saya tak minum teh manis. Tidak boleh mengasih ustadz penceramah teh manis karena lehernya kering. Dikasih panas dengan gula maka rusak pita suara. Kalau sayang sama ustadz, jangan kasih teh manis. Karena kalau kalian kasih teh manis umur 50, 60 macam itik pulang-pulang. Penyakit ustadz adalah sakit gula, sakit kolesterol. Kenapa? Karena jamaah kalau mengundang makanan yang paling enak dikasih ke ustadz. Santan gula, daging, segala macam, dan jarang olahraga. Oh, jadi kalau gitu ustadz ini kurus jaga makanan. Saya kurus ini kenapa takdir? Apapun yang saya makan akan bertambah berat badan saya. Diundang saya ke Singkil, diletakkan Pak Bupati itu di atas meja, lebih besar pula lagi kepiting itu daripada piringnya. Dong besar-besar. Di situ Bupati, Kapolres, dan Dim, Ketua DPRD. Saya persilakan, silakan. Satu tak saya habiskan. Habis. Ada saya sakit sampai sekarang. Ditanya orang, apa doanya Pak Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ku sebut nama Allah, tak ada yang bisa memudaratkan baik langit maupun di bumi. Kepiting itu dilahir apa di bumi? Di bumi, mana ada kepiting terbang? Tak ada satu pun yang bisa memudaratkan. Makan. Saya bilang, kenapa kalian takut makan? Ini kalau kami makan, Pak Ustaz kami tak sakit. Insya Allah. Kalau kami sakit, Pak Ustaz takut bertanggung jawab. Bohongi orang, jangan makan kambing karena kambing itu mengandung kolesterol. Sejak kapan kambing mengandung kolesterol? Kambing itu mengandung anak kambing. Pulang ke kampung, jumpalah kakak-kakak sepupu saya. Ada ayam, ada daging, ada udang. Ku tengok orang tuh makan nasi sama kuah. Ku bilang, kenapa lah kalian makan nasi sama kuah? Aku takut santan, aku takut ini. Ingat kalian waktu kita kecil dulu, susah mau makan ayam di sini. Dulu kita mau makan ayam nih 2 gendam. Kalau tak kita sakit, ayam tuh sakit. Sekarang ayam sudah ada, kenapa tak kalian makan? Betul juga kata kau ya. Ini takut betul, ingat. Jangan sampai takut pada makanan. Ini ditahan, mati juga kita. Akhirnya kita mati, kawan makan ayam. Betul tak takut ini? Ibu-ibu sampai tak akan ini makan. Dikumpulkan di situ ayam, telur puyuh, gulai semua. Ditengok aja. Gara-gara mau mempertahankan berat badan takut gemuk, mati. Laki begini juga saya. Makan aja, Bu. Tak usah diejek aja. Setuju? Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya tengok Ustaz kurus sekali, kata dokter ini bagaimana? Kalau bisa Ustaz agak gemuk sedikit. Apa resepnya Pak Dokter? Ustaz minum susu kental manis.
pagi segelas, siang segelas, malam segelas. Saya minum 90 saset sebulan. Habis itu bertimbang saya, tahan. Telepon Pak dokter, udah bulan aku minum tanah. Apa kata dokter itu? Berarti udah takdir bos. Aku sedih pusingkan. Hidup ini tidak terlalu sulit, hidup kita susah. Yang susah itu memikirkan cakap orang. Kurus kita, kita sakit. Gemuk kita, pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Aku kalau mendengarkan cakap orang udah lama mati. Man amana billah, percaya pada Allah. Pernah Bapak Ibu mendengar Allah? Tidak, tapi kita percaya. Pejamkan mata, nampak hijau, nampak merah, nampak panjang, nampak melingkar-lingkar, bukan Allah. Walam kullahu kufuwan ahad, wujud idam baqa mukhalafatu bil hawadis yamuhu binafsihi. Siapa yang mengajar Ustaz sifat 10 dulu? Nama kitabnya Ad-Dasuki ala Ummil Barahin, yang mengajarnya almarhum Ustaz Hafiz Ghazin. 3 pelajaran saya dari beliau. Yang pertama Tafsir Jalalain, yang kedua Alfiyah Ibnu Malik Nahwu, yang ketiga Aqidah Tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah Ad-Dasuki ala Ummil Barahin sifat 20. Mukhalafatuhu lil man amana billah. Inilah yang dikaji di masjid. Tolong buat satu malam khusus ngaji akidah. Wujud indah baqa mukhalafatu bil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradah. Tablik akbar bagus, tapi buat satu malam khusus, paling tidak 3. Senin malam Selasa akidah, Selasa malam Rabu fikih, Rabu malam Kamis akhlak, Kamis malam Jumat wirid Yasin, tafsir surat Yasin. Belum lagi masih panjang ayatnya lagi. Maghrib jam berapa? Jam 6 berapa maghrib? 6.15. Maghrib 6.14. Maka kalau buat pengajian di sini tengok maghrib jam berapa. Berarti kalau jam 6.14 maka berhenti pengajian 6.14 supaya jamaah tak pulang, supaya selesai pengajian langsung sholat sunat isya. Itu standar. Sholat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, sholat sunat isya 2 rakaat. Kapan? Tengok waktu. Nanti kan berubah ini, bisa jadi 6.30, bisa jadi 6.10. Nah, begitu sudah masuk, nanti pas jam 6.15 kita pun sholat sunat isya. Usolli sunat al-isyraq rakaatain. Pas Bapak Ibu sholat sunat isyraq, disitulah saya pulang. Kalau pulang saya banyak, tidak cuma jalan keluar. Pas saya sholat nanti aku cabut. Man amana billah. Terus apa lagi? Wal yaumil akhir, bahwa dunia ini akan berakhir. Dunia berakhir, umur berakhir, usia berakhir, manusia berakhir, jasad berakhir, semua berakhir. Yang tak berakhir itu apa Pak Ustaz? Yang tak berakhir itu hubungan kita. Karena kita berhubungan baik di dunia, berhubungan baik juga sampai ke surga Jannatul Firdaus. Tapi jangan kalian pakai untuk menggoda anak gadis orang, mengalir dosanya ke aku nanti. Wal yaumil akhir, idza samaa'u fatarat, langit terbelah, wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan, Merkurius, Neptunus, Pluto, Mars, wa idzal biharu fujirat, lautan dari belawan naik menggulung datang ke simpang limun, wa idzal qubur mu'asirat, semua yang dikubur dibangkitkan, alimat nafsum ma qaddamat. Waktu itulah orang baru sadar apa yang sudah dia lakukan, bahwa dunia ini akan kiamat.
akan kiamat. Sekarang udah diprediksi kiamat. Katanya dulu menurut suku Maya di Meksiko, kiamat tahun 2024 aja. Sekarang udah 2023. Tak usah menunggu kiamat. Yang penting kita siapkan aja bekal kita menghadap Allah. Tak usah tunggu-tunggu. Ini pertanyaan, Ustaz ada yang mau saya tanyakan. Kapan kiamat? Aku lah urus tanggal nikah aja tak jelas. Wa aqamas shalah. Puncak daripada iman adalah ibadah. Macam mana orang bisa sholat kalau tak beriman? Beriman dulu pada Allah, beriman bahwa kita akan mati menghadap Allah. Kalau beriman buktinya maka dia sholat. Wa aqamas shalah. 4. Wa atas zakah. Sholat amal badan, zakat amal harta. Kenapa cuma sholat dan zakat yang disebutkan? Karena ibadah itu dua, amal badan, amal harta. Baca Quran, amal badan kan lidah, bersuara. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah itu amal harta, itu semua. Bangun masjid, amal harta. Panti asuhan, amal harta. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, amal harta. Jadi Quran itu tidak menyebutkan semua, kalau disebutkan tebal aja Quran itu mau 100 juz. Dia mewakili amal badan, sholat, amal harta, zakat. Lebih 50 kali disandingkan Allah. Asal udah cerita sholat pasti cerita zakat. Tapi orang biasanya nanya, udah sholat kau? Udah sholat kau? Mestinya tanya juga, udah bayar zakat kau? Bayarlah zakat ke badan amil zakat nasional sebelum malaikat maut datang. Kau udah mati baru mau zakat. Orang yang udah mati ditanya Allah, mau nggak hidup lagi? Laula afatani ila ajalin qarib. Ya Allah, tambahlah umurku. Umur bukan air galon bisa diisi ulang. Umur bukan paket bisa diisi ulang. Sampai masanya nanti tak bisa lagi. Maka lagi masih hidup ini beribadah dua, amal dan amal harta. Man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah. Orang yang beriman setelah itu dia beribadah, maka dia memiliki yang kelima. Apa dia? Walam yakhsha illallah. Hanya takut kepada waktu sekolah, takut tak naik kelas. Selesai sekolah, takut tak kuliah. Habis kuliah, takut tak sarjana S2. Setelah sarjana, takut tak kerja. Setelah kerja, takut tak dapat jodoh. Setelah nikah, takut tak punya anak. Setelah punya anak, takut cuma anak laki-laki, tak ada anak perempuan. Kan stres ya hidup itu. Hidup ini yang membuat naik gula darah, naik jantung koroner, naik asam urat, asam lambung, asam pedas, asam bau. Itu semuanya gara-gara terlalu takut. Bagaimana cara menghilangkan takut? Habiskan takutmu untuk Allah sehingga tak tersisa lagi yang lain. Kenapa orang korupsi? Karena takut miskin, takut anak tak makan. Padahal kalau cuma urusan makan, berapa banyak orang bisa makan? Paling banyak orang makan 3 kali tabung. Kalau sampai 4 kali itu ususnya berlubang. Kalau cuma beli pakaian, sekaya-kayanya orang di Medan ini cuma 3 lapis baju dia. Saya 3 lapis, singlet di dalam, lalu koko, sorban, cuma 3 lapis. Kalau ada orang di Medan di bajunya 4 lapis, itu bukan kaya, demam. Hidup ini cuma 2, makan, pakai. Yang dimakan busuk, yang dipakai laku. Adik-adik yang punya usaha sablon baju kaos, tulis di belakang. Hidup cuma makan pakai. Yang dimakan busuk, yang dipakai laku. Tapi baju-baju model begini bagus untuk dakwah. Daripada kalian ceramah, belum tentu dengar orang macam aku. Sombong kali ustaznya.
Tapi baju-baju yang model motivasi begitu jangan dipakai sholat Jumat. Pakai sholat Jumat, jangan. Lam yakhsha illallah, hanya takutnya kepada Allah. Siapa mereka itu? Fa'asa ulaika, mudah-mudahan mereka itu ayyakunu minal muhtadin. Mereka itulah orang yang dapat hidayah. Berapa kali kita minta hidayah? Masuk ke masjid, tahiyat al-masjid, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Qobliyah subuh, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Salat subuh, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Allahumma hdina fiman hadait. Salat sunat Isra, ihdinas siratal. Minta hidayah, minta hidayah. Ustaz Somad, ya, orang yang dapat hidayah itu macam mana sifatnya? Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, yang takutnya hanya Allah, itulah orang yang dapat hidayah. Jelas?